Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kondisi kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan masih semangat untuk menuntut ilmu, serta masih semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya via online atau daring ya. Alhamdulillah, berjumpa kembali di pembelajaran tematik untuk tema 4, subtema 3 pembelajaran yang kedua untuk kelas 6. Masih dengan tema yang sama, yaitu globalisasi, dengan subtema globalisasi dan cinta tanah air. Insyaallah ta'ala hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia gencar-gencarnya melakukan kampanye tentang mensukseskan gerakan mencintai produk Indonesia. Jadi selain mencintai produk Indonesia, juga membeli produk-produk Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Yang kedua, untuk menumbuhkan semangat berwirausaha di dalam negeri. Yuk kita cintai produk lokal. Seperti apa bacaannya atau seperti apa rencana pemerintah tersebut? Mari kita baca bacaan dengan judul "Mari gunakan produk dalam negeri". Seperti apa isinya ya? Mari kita baca bersama-sama. Nah, setelah membaca teks tadi, silahkan kalian tuliskan pokok pikiran yang kalian temukan di dalam teks tersebut. Setelah memahami pokok pikiran tersebut, tambahkan nilai-nilai yang tersirat dalam teks tersebut. Atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari teks tadi. Kemudian berikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari dan sebutkan juga hal yang bisa kamu lakukan terkait tema tersebut. Agak sedikit susah ya? Insya Allah tidak. Coba satu persatu dikerjakan. Insya Allah diberikan kemudahan ya. Kerjakan di buku tulis kalian. Selamat berkarya. Masih ingatkah kita dengan brosur? Insya Allah masih ya. Mari kita simak penjelasan di bawah ini. Brosur adalah suatu alat promosi barang, jasa, dan lain-lain. Brosur ini memiliki fungsi penting terutama dalam hal pemasaran dan promosi. Fungsi utama dari brosur adalah memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai produk yang akan ditawarkan secara detail. Kita juga perlu tahu syarat-syarat brosur yang baik. Ini contoh daripada brosur ya. Ini contoh daripada brosur. Jadi brosur ini merupakan brosur tentang anjuran kita untuk biasa mencuci tangan menggunakan sabun ya, karena ini masih masa pandemi. Jadi kita sesuai dengan prosedur kesehatan setelah bepergian atau setelah keluar rumah harus melakukan prosedur ini, yaitu cuci tangan dengan sabun. Ya. Brosur ini pun juga menyertakan langkah-langkahnya bagaimana mencuci tangan dengan benar. Ini brosur ya. Kemudian ini juga contoh brosur tentang promosi ya. Kalau ini tadi layanan masyarakat ya, jadi mengajak masyarakat untuk mencuci tangan. Kalau ini ya brosur promosi supaya masyarakat ya mengetahui tentang SDIP Al-Madinah, kemudian mereka mendaftarkan putra-putrinya supaya
dididik di SD IPL Madinah. Demikian ya, ini contoh daripada brosur. Kemudian syarat-syarat brosur seperti apa? Brosur yang baik itu memiliki judul yang dapat dilihat atau dibaca ya, jadi ukurannya harus besar judulnya, sehingga orang melihat judul atau membaca judul saja itu sudah bisa menerka atau mengira isi daripada brosur tersebut. Itu salah satu ciri syarat brosur yang baik. Kemudian tulisan ini harus jelas terbaca dan terlihat. Tidak boleh tulisan terus kecil-kecil, tidak terlihat ya. Terus bahasanya pun juga mudah dipahami, menggunakan kalimat efektif ya, sehingga tidak menimbulkan asumsi ganda atau tidak rancu maknanya ya, sehingga mudah dipahami. Kemudian ada gambar yang ada dalam brosur berkaitan dengan tema. Jangan sampai brosur tentang lingkungan hidup ya, harusnya gambarnya pohon, hutan dan yang semisal, diganti dengan brosur gambarnya itu diganti dengan misalnya gambar minuman kesehatan misalnya. Itu tidak nyambung ya. Jadi gambar yang ada di dalam brosur harus ada hubungannya dengan tema. Kemudian tepat dalam pemilihan warna ya, warnanya kontras, bisa dilihat dari kejauhan itu sudah menarik begitu ya. Jangan sampai warnanya tenggelam oleh warna-warna di sekitar sehingga tidak mengundang perhatian orang ya. Kalau warnanya kontras, dari jauh aja sudah mengundang perhatian orang. Itu apa itu? Ada warna yang menarik. Kemudian orang cenderung untuk membaca biasanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ukurannya brosur ini harus sesuai dengan ketentuan ya. Ukurannya harus sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang mari kita berkreasi. Tugas kalian yaitu buatlah brosur yang berkaitan dengan penawaran produk lokal. Masih ingat kan produk lokal itu apa saja ya? Produk produksi dalam negeri maksudnya di sini ya, bukan produk produksi luar negeri ya, tapi produk produksi dalam negeri yang ada tulisannya Made in Indonesia. Nah di situ ya, buatlah pada kertas gambar ya. Jadi silahkan dibuat di kertas gambar, tulis pesan yang terkandung dalam brosur tersebut dalam kolom berikut ini. Jadi pesannya silahkan ditulis di kolom tersendiri, kemudian buat gambarnya di kertas gambar. Setelah itu pesannya kalian masukkan ke dalam gambar, sehingga jadilah brosur yang menarik yang telah kalian buat ya. Baik, untuk pembelajaran kita di hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah berjumpa lagi di pembelajaran kelas 6 tema 4 sub tema 3 pembelajaran yang ketiga. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan terhindar dari pandemi yang sekarang telah melanda dunia. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.